Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Unwanu ma'rifatin nafsi. Kita sudah mencapai bab tanda mengetahui diri sendiri. Unwanu ma'rifatin nafsi, yaitu tentang tanda-tanda mengetahui akan diri sendiri. I'lam weruh sapa sira annal kimiaa ing sak temene kimia nek teng tasawuf niku nggih mboten kimia, tidak seperti kimia yang di dalam pelajaran sekolah-sekolah itu, tidak. Karena ada kimia al-zahiriyah, al-kimia al-zahiriyah, ada juga al-kimiya'us sa'adah, kimiya'us sa'adah, yaitu tentang proses untuk menuju kebahagiaan. Kalau al-kimia al-zahiriyah berarti ya kimia yang biasanya, ilmu tentang membuat logam, perak dan sebagainya. I'lam wa sapa sira al-kimia annal kimiaa sing sak temene kimia az-zahiriyata kang bangsa zahir. Ini tentang tanda-tanda mengetahui diri sendiri. Bagaimana cara kita untuk mengetahui diri sendiri? Jadi kebanyakan orang-orang itu dia tidak tahu terhadap dirinya sendiri, tidak ma'rifatun nafsi, tidak mengenal akan dirinya sendiri, karena mempunyai beberapa sifat negatif. Di dalam Quran disebutkan beberapa karakter manusia. Di antaranya ada wa kanal insanu ajula, bahwa manusia itu punya karakter tergesa-gesa. Jadi dia tidak mau yang dia inginnya itu instan, tergesa-gesa. Maka karena ada sifat ajulah, tergesa-gesa, manusia sering tidak tahu akan dirinya sendiri, tidak tahu akan kemampuan dirinya sendiri, dan memaksa akan dirinya sendiri. Kenapa demikian ya? Karena dia tergesa-gesa, dia memaksa dirinya padahal sebenarnya dia tidak mampu. Terus ada juga jahula, di Quran disebutkan jahula, yakni ketidaktahuan, orang ngerti, ketidaktahuan. Ada juga zoluman, sering menganiaya diri sendiri. Halua, disebutkan juga halua, yaitu manusia mudah berkeluh kesah. Ada juga ayat kalla innal insana layatgha. Ada dua taukid, innal insana kemudian layatgha. Jadi taukidnya itu double. Kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu sungguh sering melampaui batas. Innal insana, sesungguhnya manusia itu layatgha, sering melampaui batas. Jadi ada dua taukid, disebutkan dua taukid. Nah, maka dari itu sifat-sifat negatif ini mulai dari jahula, kemudian ajula, zoluma, halua dan sebagainya. Sifat-sifat negatif inilah yang menghambat, yang mengganggu manusia untuk mengenal dirinya sendiri. Ini menjadi hambatan sifat-sifat ini.
Maka kita diberi waktu itu jangan kita gunakan untuk mengetahui orang lain, jangan kita gunakan untuk ingin mengetahui tentang orang lain, tapi kita gunakan untuk mengetahui keadaan diri sendiri, yaitu ma'rifatun nafsi. Nah, kemudian untuk nafas, kata nafas, karena manusia itu punya nafas, saya ulangi, karena manusia itu punya nafas atau nafsu, maka nafas ini punya gangguan. Nafas ini yang berpotensi paling berbahaya, yaitu disebutkan innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu punya potensi memerintahkan keburukan. Innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu punya potensi, berpotensi memerintahkan kepada keburukan. Kalau dalam bahasa Indonesia dijadikan menjadi nafsu amarah. Kalau dalam bahasa Indonesia innan nafsa la'amaratum bisu itu diistilahkan dengan nafsu amarah. Nah, inilah yang menjadi problem kenapa manusia itu sering ajula, jahula, terus doluma, halua, kalla innal insana laidgha. Jadi adanya sifat jahula, ketidaktahuan, adanya sifat ajula, ketergesa-gesaan, adanya sifat doluma, sering menganiaya dirinya sendiri, disebabkan karena adanya nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Jadi nafsu inilah yang menjadikan seseorang menjadi ajula, jahula, doluma dan sebagainya. Nah, kitab ini, kitab Kimia Us-Sa'adah ini adalah kitab yang berisi bagaimana kita menata nafsu kita, bagaimana kita mengatur nafsu kita. Untuk apa? Untuk menuju Kimia Us-Sa'adah, untuk berproses menuju kebahagiaan. I'lam sapa sira annal kimiaa ing sak temene kimia az-zahiriyata kang bangsa zahir. Kalau al-kimiaa az-zahiriyah berarti ya ilmu kimia yang digunakan untuk membuat logam dan sebagainya yang kita pelajari di sekolahan itu. Iku la takunu ora ono apa al-kimia az-zahiriyah iku fi khazainil awami ing dalem pira-pira gudange wong-wong awam utawa penyimpanane lemarine wong-wong awam. Fi khazainil awami ing dalem pira-pira gudange wong-wong awam. Khazain iku jamae lafadz khizanatun, atau bisa juga jamak dari lafadz khazinatun. Kalau khizanatun berarti artinya ya lemari, tempat penyimpanan. Kalau khazinatun itu simpanan. Jadi khazinah sesuatu yang disimpan, barang simpanannya. Kalau khizanah maka tempat untuk menyimpan. Di situ disebutkan annal kimia az-zahiriyata la takunu fi khazainil awam. Jadi ilmu kimia itu orang-orang awam tidak paham. Banyak orang-orang awam yang tidak paham tentang kimia. Begitu juga kimia us-sa'adah apalagi. Kimia yang zahiriyah saja itu orang-orang tidak paham, orang-orang awam tidak paham, apalagi yang kimia us-sa'adah. Tentunya juga mereka yang awam juga tidak paham. Wa innama takunu
Wa inna ma takunu lan aing pastine ono apa kimia az-zahiriyah. Wa inna ma takunu lan aing pastine ono apa kimia az-zahiriyah iku fi khazainil muluki ing dalem pira-pira gudange pira-pira raja. Iku fi khazainil muluki ing dalem pira-pira gudange pira-pira raja. Ilmu kimia itu yang punya para raja-raja, raja-raja terdahulu. Untuk apa? Untuk proses membuat emas, perak, harta, benda dan sebagainya. Digunakan untuk membuat emas dan sebagainya untuk memperkaya diri. Dalam Quran ada Qarun, tahu Qarun ya? Qarun yang disebutkan dalam Quran itu pernah mengatakan begini, innama utituhu ala ilmin indi, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya kekayaanku yang melimpah ini karena ilmuku. Itu kata Qarun. Sesungguhnya kekayaan yang kumiliki ini, yang melimpah ini disebabkan karena ilmuku. Jadi Qarun itu sombong dengan ilmunya, ya. Qarun itu sombong dengan apa? Dengan ilmunya. Lah, ilmu apa? Sekarang pertanyaan, ilmu apa? Kalau dalam beberapa kitab tafsir dalam menafsiri innama utituhu ala ilmin indi, salah satunya dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani, itu dijelaskan bahwa Qarun itu ahli kimia. Dia berilmu ilmu kimia. Imam Ar-Razi juga menyebutkan dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Ar-Razi. Dalam Mafatihul Ghaib juga dijelaskan bahwa Qarun itu adalah ahli kimia. Qarun menyombongkan hartanya karena dia merasa berilmu. Dia mengatakan bahwa kekayaan ini kudapatkan ya sebab karena ilmuku. Nah, dalam tafsir-tafsir disebutkan bahwa ilmu tersebut adalah ilmu kimia. Nah, maka raja-raja dahulu itu banyak sekali memanfaatkan orang yang ahli dalam bidang kimia. Jadi raja-raja dahulu banyak yang memanfaatkan orang atau ilmuwan yang ahli kimia. Untuk apa? Ya untuk membuat emas tadi, barang-barang yang berharga, untuk membuat barang-barang yang antik dalam rangka memperkaya diri. Dan proses pembuatannya oleh mereka dirahasiakan. Para raja dulu banyak menyewa ahli kimia dalam rangka membuat emas, membuat barang-barang antik, supaya memperkaya diri sendiri. Dan cara pembuatannya, rumus membuatnya pun dirahasiakan. Makanya al-kimia az-zahiriyata la takunu fi khazainil awam wa innama takunu fi khazainil muluk. Bahwa tentang kimia, ahli kimia atau ilmu kimia itu yang punya hanyalah orang-orang yang menjadi raja. Nah, itu asal usul dari cerita tersebut. Jadi lafadz ini maksudnya seperti tadi, bahwa yang mempunyai, yang paham tentang kimia itu adalah para raja terdahulu. Sedangkan rakyatnya yang jelata, orang-orang awam itu tidak paham. Fakadzalika mongko kaya mengkono dawuh innama takunu fi khazainil muluk, kimia us-sa'adati utawi kimia us-sa'adah atau proses kimia menuju kebahagiaan. Iku la takunu ora ono apa kimia us-sa'adah, iku la takunu ora ono apa kimia us-sa'adah, iku illa fi
khazainillahi kejaba ing dalem pira-pira gudange Allah. Iku illa fi khazainillahi kejaba ing dalem pira-pira gudange Allah. Begitu juga kimia us-sa'adah. Kimia atau proses menuju kebahagiaan itu yang tentunya yang bersumber hanyalah dari Allah. Kimia us-sa'adati la takunu illa fi khazainillah. Kalau kita ingin mencapai kebahagiaan, berproses menuju kebahagiaan fid daraini, fid dunya, entah itu di dunia atau fil akhirah, entah itu di akhirat nanti, tentunya kita harus melewati mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-kimia us-sa'adah la takunu illa fi khazainillah. Kalau kita ingin bahagia dunia maupun akhirat, maka ya kita harus melakukan sesuatu, melakukan ibadah-ibadah yang bisa mengantarkan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mencapai ridho Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berhasil menuju sebuah kebahagiaan yang hakiki. Entah itu kebahagiaan di dunia, ketika di dunia hati terasa senang, hati terasa bahagia, entah itu ketika di akhirat kita akan mendapat rahmat dari Allah, sehingga berkat rahmat Allah, berkat anugerah Allah, maka kita akan bahagia dan bisa masuk surga. Itu maksudnya, maksud daripada kimia us-sa'adah la takunu illa fi khazainillah. Fa fis sama'i mongko iku ing dalem langit, mongko iku tetep ing dalem langit jawahirul malaikati utawi dat-date malaikat. Jawahir itu bisa dimaknani mutiara, bisa jamaknya lafadz jauharin, jamaknya lafadz jauharin. Tapi kalau di sini dimakna datin, dimaknai dat. Jadi jawahirul malaikati utawi dat-date, datnya atau esensinya para malaikat. Wa fil ardi lan iku tetep ing dalam bumi qulubul auliyai utawi pira-pira atine para kekasih Allah. Qulubul auliyai utawi pira-pira atine para kekasih Allah. Al-arifina kang ma'rifat kabeh, al-arifina kang padha ma'rifat kabeh. Ma'rifat itu mengenal Allah. Al-awliya al-arifin. Jadi kekasih Allah, wali juga arifin, mengenal Allah. Kalau di Indonesia itu contoh Mbah Mutamakin Hajjen, itu juga aulia, juga arifin. Kemudian Mbah Abdus Salam Hajjen, Mbah Sambu dan sebagainya. Mereka adalah aulia illah, juga arifin, makrifat kepada Allah. Jadi kita harus bersyukur karena di Indonesia ini meskipun tidak pernah ditempati Nabi, ya saya ulangi, kita harus bersyukur meskipun negara kita tercinta ini, tanah air kita Indonesia tercinta ini, meskipun tidak pernah ditempati Nabi, tapi banyak sekali ulama-ulama, banyak sekali aulia-aulia al-arifin yang menetap, yang ada di Indonesia ini.